Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Palia 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas pelajaran kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama informasi umum, yang kedua kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Coba perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Pembelajaran 1, muatan IPA, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadinya peristiwa penyerbukan yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Terjadinya peristiwa pembuahan yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan sigot. Sigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang nomor 2, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Iya, lebah membantu penyerbukan bunga. Pembelajaran 1, muatan IPS. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Yang pertama, bendera apa, anak-anak? Bendera Indonesia dan bendera Malaysia. Ya, betul. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Sekarang pembelajaran 2, muatan PPKN. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila.
Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menyukuri segala yang ada di alam semesta. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama. Serta yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Serta yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Pembelajaran kedua, muatan SBDP, mengenal karya seni patung. Apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung. Yang pertama, sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Pembelajaran 3, muatan IPA. Menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan 1. Tunas, 2. Umbi lapis, 3. Umbi batang, 4. Umbi akar, 5. Geragi, 6. Akar tinggal atau rizom, 7. Spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan 1. Dengan cara cangkok, 2. Stek batang, 3. Stek daun, 4. Merunduk, 5. Tempel atau okulasi, dan yang keenam menyambung. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Lalu, yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Judul teks laporan. Ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga, ide pokok paragraf keempat. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia. Simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan.
Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Pembelajaran 4. Muatan PPKN. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran 5. Muatan IPS. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut? Apakah aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Nah, sekarang pembelajaran 5, muatan SBDP. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh, bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Contoh bahan keras yaitu batu, kayu, jati, dan marmer. Membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia. Ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Pembelajaran 6. Muatan PPKN. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagian 2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut?